pagi, semangat untuk belajar kimia. Saya akan lanjutkan pokok bahasan hidrokarbon bagian ketiga, yaitu mengenai alkena dan alkuna. Berikut contoh gambar yang berhubungan dengan kegunaan hidrokarbon, alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut. Ini sudah tidak asing lagi ya. Ini ada di sekitar kita, yaitu kantong plastik atau plastik kresek. Polimer berbahan plastik seperti polipropena, polietena, dan polietilena merupakan hasil polimerisasi dari beberapa senyawa alkena melalui reaksi polimerisasi adisi. Nah, ini adalah struktur alkena yang mengandung 2 atom C. Nah, masih ingat kan kalau alkena berarti ada ikatan rangkap 2. Nah, atau boleh juga dibuat seperti ini kalau 3C-nya. Ya. Apa itu alkena dan alkuna? Berikut kita akan mempelajari definisi, sifat dan tata nama senyawa alkena dan alkuna. Nah, kita ulang kembali. Ini mengenai penamaan hidrokarbon secara umum ditentukan berdasarkan jumlah atom C-nya dengan aturan sebagai berikut. Jadi jangan lupa ya, ini di part kedua juga sudah saya sampaikan. Nah, jumlah atom C untuk 1 meta, 2 eta, ada seterusnya. Kalau 7 hepta, 8 okta, nah, hingga nanti bisa sampai 12, dibaca dodek atau dodeka. Nah, kita masuk ke definisi alkena. Alkena merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai terbuka. Ingat, alkena ada rangkap 2 tetapi rantainya harus terbuka. Nah, kalau tertutup nanti beda lagi ya. Kita hanya pada senyawa karbon dengan rantai terbuka mengandung ikatan rangkap 2. Rumus umum alkena dituliskan CnH2n, di mana N adalah jumlah atom C. Nah, sehingga penamaan alkena secara umum ditulis jumlah atom C tambah akhiran ena. Nah, kalau untuk alkena, N-nya dimulai dari 2 ya, tidak boleh 1. Berarti contoh, kalau C-nya 2 hanya harus 4. Jadi namanya, kalau C jumlahnya 2 berarti dibaca et, kan gitu. Tadi et berarti etena, tinggal tambah akhiran ena. Jumlah atom C tambah akhiran ena. Lalu ketika C jumlahnya 3, maka dibaca propena. Karena jumlah 3 prop atau propa dibaca jadi propena. Jadi wajib memiliki akhiran ena karena alkena ya. Lalu berikutnya C4H8. C4 itu buta, maka dia alkena dibaca jadi butena. Dan seterusnya C5H10 pentena. Untuk sifat-sifat alkena, yang pertama yaitu sifat fisika. Tidak larut dalam air, berarti alkena juga merupakan senyawa non-polar. Semakin besar Mr, titik lele dan titik didihnya semakin tinggi. Pada suhu kamar, 3 suku pertama alkena berarti C2 sampai C4, berarti maksudnya etena, propena, dan butena, itu maksudnya ya. Wujudnya adalah gas, sementara alkena dengan jumlah atom C5 sampai C17 itu berwujud cair. Untuk selebihnya, berarti jumlah C di atas 17 itu berwujud padat. Sementara sifat kimia dari alkena secara umum adalah dapat bereaksi dengan oksigen, yang nanti dikenal dengan reaksi pembakaran. Lalu lebih reaktif daripada alkana. Dapat mengalami reaksi polimerisasi, nanti dipelajari lebih dalam di kelas 12 ya, bagaimana reaksi polimerisasi. Lalu dapat dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan senyawa glikol. Tata nama alkena. Sebagaimana di alkana ada aturan penamaan, demikian juga pada alkena ada beberapa aturan. Aturan penamaan alkena yang pertama adalah tentukan rantai induk atau rantai utama
yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 yang diberi nama alkena sesuai jumlah atom C. Jadi penentuan rantai terpanjang di sini ada syaratnya ya, rantai terpanjang itu harus memiliki ikatan rangkap 2. Misalkan untuk rantai demikian seharusnya ini rantai terpanjangnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tetapi pada 6C ini berarti tidak ada kandungan ikatan rangkap 2 ya, berarti itu tidak tepat kalau pada alkena. Jadi supaya memenuhi aturan alkena, berarti harus dimulai dari ini ya. Berarti rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa harus dari bawah? Karena rantai inilah yang mengandung ikatan rangkap 2. Paham ya? Berarti rantai terpanjangnya harus dibuat demikian. Kenapa tadi tidak lurus? Sementara lurus kan bisa 6. Nah, itulah tadi ikatan rantai terpanjangnya harus mengandung ikatan rangkap 2. Itu ya, bedanya dengan alkana. Jadi alkena wajib ikatan rangkap 2-nya ada pada rantai utama. Lalu untuk langkah kedua juga masih sama, tentukan nomor rantai. Tetapi harus dimulai dari ujung paling dekat dengan rangkap. Jadi sebelum ke cabang, kita harus melihat dulu nomor rangkapnya. Kita upayakan nomor terendah. Jadi kalau dari bawah, nomor rangkapnya dijumpa di nomor berapa? Jumpa di atom C nomor 1. Sementara kalau dari kanan, jumpanya nanti di nomor 4. Maka penomoran rantai untuk senyawa karbon ini paling tepatnya adalah dimulai dari bawah. Nah, supaya rangkapnya kena di nomor terendah, yaitu nomor 1. Lalu berikutnya adalah tinggal menuliskan nama rantai. Ingat aja rumusannya demikian. Saya buat nomor alkil, lalu tambah alkil, tambah nomor rangkap, tambah alkena. Jadi kalau ada alkil ya, jadi kalau nggak ada alkil, tinggal nomor rangkap sama alkenanya. Nah, kita cek dari rantai ini, adakah alkil atau cabang? Sudah pasti ada. Karena segala sesuatu yang melekat ke rantai utama itu disebut dengan alkil atau cabang. Demikian ya. Berapa jumlah atom C-nya? 2. Berarti et. Untuk alkil berarti berakhiran il. Maka nama alkil untuk senyawa karbon ini adalah etil. Di nomor berapa etilnya? Di nomor 2. Lalu kita sebutkan. Nomor alkilnya di nomor 2, nama alkilnya etil. Nomor rangkapnya di nomor 1. Rantai terpanjangnya yaitu alkena 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti penta. Untuk alkena pentena. Jadi ditulis 2 etil 1 pentena. Bisa ya? Mudah. Oke, contoh yang lain misalnya demikian. Langkah pertamanya tadi rantai terpanjang. Coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh juga ya ke bawah ya, sama-sama 7. Nah, sudah ada ikatan rangkap? Sudah. Berarti rantai terpanjangnya kita buat demikian. Nah, untuk penomoran, kita perhatikan dari ujung kiri, ini kiri ya, rangkap jumpa di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Sementara dari kanan, 1, 2, 3. Maka penomoran yang tepat harus dari kanan. Nah, ini dia ya. Lalu penentuan alkil. Lihat, alkilnya ini di nomor 2, kalau satu atom C-nya metil, masih ingat ya? Kalau C-nya 2 berarti ini etil. Berarti metil ini alkilnya, ini etil, yang ini metil. Di nomor berapa? Di nomor 2 ada metil, di nomor 4 ada etil. Mana yang diduluankan penulisannya? Ingat, aturan penulisan nama alkil disesuaikan berdasarkan abjad. Jadi dimulai dari etil. Etilnya di nomor berapa? Nomor 4. Maka namanya ditulis menjadi 4 etil, 2 metil, 3 heptena. Artinya di nomor 4 ada etil, di nomor 2 ada metil, lalu di nomor 3 ikatan rangkapnya dengan rantai utama 7, berarti heptena. Gitu ya. Berikutnya, biar makin paham. Nah, rantai terpanjangnya. Oh, ini kok ada 2 rangkap 2-nya? Itu tidak masalah. Kalau 1 rangkap 2-nya namanya alkena, berarti kalau 2 rangkap 2-nya berarti alkadiena. Berarti diena, berarti 2 rangkap. Ena itu maksudnya rangkap. Nah, jadi rantai utamanya harus mengandung 2 ikatan rangkap ini. Jadi seandainya kita tulis ini rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tetapi tidak mengandung ikatan rangkap. Jadi yang benar harus kita buat demikian. Nah, ini yang benar ya. Jadi ikatan rangkapnya ada pada rantai utama. Lalu, penomoran dari mana? Kita cek. Dari kiri ini rangkapnya kena di nomor 2. Nah, sementara dari kanan, rangkapnya kena di nomor 1 ya. Sementara dari kanan juga sama. Loh, jadi bagaimana? Lalu kita masuk ke aturan cabang. Kalau dari kiri, cabangnya di nomor 2 ini ada etil ya. Kalau dari kanan, cabangnya juga di nomor 2, juga etil. Loh, masih sama. Nah, kalau sama berarti kita lihat cabang berikutnya. Kita cek kalau dari kiri, 1, 2, 3. Di nomor 3 udah ada cabang ini. Ini kan cabang ini ya. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Di nomor 4 baru ada cabang. Berarti penomoran yang benar harus dari kiri. Nah, ditulis demikian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu alkil. Nah, ini nggak masalah. Di nomor 2 ada etil. Di nomor 2 ada etil. Di nomor 3 ini apa? Nah, lihat. Jumlah atom C-nya ada 3. Berarti propil. Tapi hati-hati. Ini atom C-nya dia nggak berurut atau lurus. Nah, ini ada belokan ya. Berarti itu namanya, masih ingat, alkil-alkil khusus. Seperti isopropil. Oke. Kita uraikan, ini namanya etil. Lalu yang kanan juga etil. Nah, untuk yang atasnya ini namanya isopropil. Jadi ingat ya, isopropil beda dengan propil. Kalau propil, dia harus lurus. Misalnya, ini CH, CH2, CH2, CH3 lanjut ke atas. Itu kalau propil ya. Hati-hati membedakan propil dengan isopropil. Lalu penamaannya. Kita duluankan mana? Abjad E daripada I. Berarti E duluan ya. Berarti etilnya di nomor 2 dan nomor 5. Jadi tulis 2, 5 dietil, 3 isopropil, 1, 5 heksadiena. Maksudnya apa? Di nomor 2 dan nomor 5 ada etil, inilah itu. Di nomor 3 ada isopropil, ini ya, di nomor 3. Di nomor 1 dan nomor 5 ada ikatan rangkap, yaitu nomor 1 ada rangkap, lalu nomor 5 ada rangkap. Itu maksudnya. Kenapa heksadiena ada di? Karena ikatan rangkapnya ada 2. Itu saja bedanya ya. Kalau 2 ikatan rangkap 2-nya diena. Kalau 3 ikatan rangkap 2-nya berarti triena. Demikian seterusnya. Jadi tidak masalah mau berapa jumlah ikatan rangkap 2-nya. Oke, berikutnya adalah kita lanjut ke alkuna, yaitu definisi. Alkuna merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 dan ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai terbuka. Jadi pada pertemuan kali ini kita pada hidrokarbon tidak jenuh ya. Yang tadi rangkap 2 alkena, sekarang rangkap 3 alkuna. Nah, rumus umum untuk alkuna ditulis demikian, CnH2n kurang 2. Ini ya, hati-hati penulisan rumus umum. Nah, CnH2n kurang 2. Jadi untuk penamaan senyawa alkuna secara umum ditulis jumlah atom C tambah akhiran una. Itu ya. Kita mulai dari misalnya C-nya 2, berarti et. Jumlah C2 itu et, tinggal tambah akhiran una, etuna. Lalu kalau C-nya 3, prop atau propa. Untuk akhiran kita ganti menjadi una, propuna. Nah, demikian seterusnya. Untuk ketika jumlah C-nya 6 berarti heksa. Untuk ikatan rangkap 3 berarti jadi heksuna. Berikutnya sifat-sifat alkuna, yaitu meliputi sifat fisika. Alkuna rantai pendek berwujud gas. Alkuna rantai panjang biasanya berwujud cair dan padat. Kerapatannya kecil, lalu tidak larut dalam air. Titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon sama. Sementara sifat kimianya, alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2, lalu putus lagi menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini disebut dengan reaksi adisi. Tata nama pada alkuna itu menurut IUPAC. Nah, jadi penamaan yang kita pelajari itu adalah aturan menurut IUPAC ya. Jadi menurut IUPAC, aturan penamaan senyawa alkuna sama dengan penamaan senyawa alkena. Aturan tersebut juga berlaku pada alkuna rantai lurus maupun alkuna rantai bercabang. Perbedaannya adalah
Pada alkuna terdapat karbon yang memiliki ikatan rangkap 3 dan akhiran ena diganti menjadi akhiran una. Jadi pada alkena kita menggunakan akhiran ena, pada alkuna kita menggunakan akhiran una. Itu saja bedanya. Dari alkena ada rangkap 2, di alkuna ada rangkap 3. Nah, jadi secara umum saya buat rumusannya demikian. Nomor alkil tambah alkil, nomor rangkap tambah alkuna. Jadi sama kan? Hanya beda di nama akhirnya atau nama rantai utamanya. Nah, dengan keterangannya, ingat, nomor rangkap harus nomor terkecil. Berarti penomoran dari ujung paling dekat dengan rangkap 3. Ini paling ya. Ini paling. Iya, paling dekat dengan rangkap 3. Nah, contohnya demikian. Jadi, kalau untuk yang atas, ini ya, nomor rangkapnya nomor 2 ya. Ini ya, kalau untuk yang bawah, nomor rangkapnya nomor 3. Maka dapat kita simpulkan kira-kira mana yang benar ya. Yang atas atau yang bawah. Maka dapat kita pastikan yang atas yang benar. Nomor rangkapnya harus paling kecil. Itu nomor 2. Sementara bawah udah nomor 3. Lebih besar ya. Berarti yang benar harus dari ujung paling dekat dengan rangkap 3. Lalu untuk alkunanya yaitu rantai terpanjang yang mengandung rangkap 3. Ingat ya, alkuna itu rangkap 3. Langsung ke contoh. Nah, saya buat demikian. Jadi tentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa dari kiri penomoran? Karena dari kiri inilah dekat dengan ikatan rangkap 2. Ya, berarti di nomor 2. Untuk cabang ini ada cabang ya. Namanya etil. 2 atom C sebagai cabang berarti etil. Sehingga penamaannya kita mulai dari nomor alkil di nomor 4. Berarti 4 etil, 2 oktuna. Artinya di nomor 4 ada etil, di nomor 2 ada rangkap 3 dengan rantai terpanjang 8. Okta ya, oktuna itu maksudnya. 8 itu okta, karena dia rangkap 3 kita ganti akhiran una. Nah, yang lain, misalnya demikian, rantai terpanjangnya langsung kita, ini gampang, belok gitu ya. Nah, kira-kira penomoran dari mana? Dari kiri atau dari bawah? Nah, penomoran harus dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rangkap 3, berarti lebih tepatnya dari kiri. Nah, untuk cabang ada ini, gitu ya, 4 metil. Lalu di nomor 2 ada ikatan rangkap 3 dengan rantai terpanjang 6, berarti heksuna. Nah, gampang ya. Nah, berikut ada latihan soal. Nah, ini tujuannya adalah untuk melatih ya. Nah, usahakan ini benar-benar paham. Ya. Ini tentang menulis nama rantai karbon untuk alkena. Hati-hati, kalau ada rangkap 2 berarti alkena, kalau ada rangkap 3 berarti alkuna. Kalau ada rangkap 2 tadi udah ada contoh. Lalu ini bagaimana kita menggambarkan rantai karbon suatu senyawa bila diketahui namanya. Lalu yang terakhir ini, hati-hati. Ini tentang membenarkan nama rantai yang salah. Nah, ini yang disediakan adalah nama senyawa karbon yang salah. Berarti nanti kita gambarkan dulu, lalu kita perbaiki namanya ya. Oke, baiklah, demikian. Terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.